Halo, Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali di video perkuliahan Matematika Rekayasa 2. Masih melanjutkan pembahasan kita tentang deret Fourier. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membahas tentang bentuk kompleks dari deret Fourier. Nah, sebagai pengantar, kita ingat kembali sebuah fungsi yang di pertemuan atau di video sebelumnya sudah kita bahas, yaitu kita memiliki misalkan sebuah fungsi ini ya, fx seperti ini, fungsi fx sama dengan x, misalkan dengan periode 2pi ya. Nah, ekspansi dari fungsi ini, dari fungsi fx sama dengan x ini, ekspansi dari Fourier-nya diberikan oleh bentuk ini, yaitu fx sama dengan penjumlahan n sama dengan 1 sampai ta hingga minus 2 per n dikali minus 1 pangkat n dikali sin nx. Nah, kalau misalkan kita expand ke dalam satu persatu termnya atau bentuk dari sum atau penjumlahan ini, maka kita dapatkan seperti ini, fx ya, fx sama dengan 2 sin x dikurangi sinus 2x ditambah 2 per 3 sin 3x dan seterusnya. Nah, sebetulnya di sini kita hanya ingin mereformulasi saja ya. Jadi dari bentuk koefisien yang sudah kita miliki ya, A0, AN, dan BN ke dalam suatu koefisien ya, koefisien kompleks dari deret Fourier yang di sini kita simbolkan dengan Cn seperti itu. Nah, ini adalah tujuan dari perkuliahan kita atau pembahasan kita kali ini. Nah, sebelum itu mari kita ingat kembali di pembahasan tentang analisis fungsi kompleks ya, atau bilangan kompleks. Kita memiliki bentuk seperti ini ya. Jadi kalau kita misalkan punya fungsi sinus x seperti itu, maka ini bisa kita jabarkan bentuknya menjadi seperti ini. E pangkat I x dikurangi E pangkat minus X gitu ya, dikalikan dengan 1 per 2I. Oke. Ingat juga, mungkin saya tulis juga di sini, kalau misalkan cox ya, kita punya 1 per 2I, E pangkat IX, sama juga ya, E pangkat minus X, namun di sini ditambah. Oke, kita punya bentuk sin X dan cos X ini dalam bentuk Eulernya ya, E pangkat IX dan E pangkat minus X. Oke, nah sekarang kalau misalkan fungsi fx ya, saya tuliskan ulang, misalkan fungsi fx tadi kita punya bentuk seperti ini ya, 2 sin x dikurangi sinus 2x ditambah 2 per 3 sinus 3x ya, ditambah seterusnya seperti itu. Kemudian kalau bentuk ini kita tuliskan dalam bentuk kompleksnya, maka kita dapatkan hubungan seperti ini. E pangkat IX ya dikurangi E pangkat minus X, kemudian 1 per 2I, kita punya E pangkat I 2X kurangi E pangkat minus I 2X ya, kemudian ditambah 2 per 6I ya, langsung saya tuliskan 2 per 6I, E pangkat I 3X, E pangkat minus I 3X, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian saya sederhanakan lagi, saya punya bentuk seperti ini, 1 per I pangkat X dikali I pangkat X dikurangi 1 per E pangkat min X. Saya punya 1 per 2I ya, 1 per 2I, kemudian E pangkat I 2X ditambah 1 per 2I E pangkat minus 2I atau I pangkat 2X ditambah dan seterusnya.
Nah, di sini saya tuliskan C1E-IX seperti itu, ditambah C-1E-IX ditambah C2E pangkat I2X, kemudian ini ditambah C-2 E pangkat min I2X dan seterusnya. Nah, kita lihat bahwa kita memiliki di sini korespondensi satu-satu ya, seperti itu. Lihat sini korespondensi satu-satu ya, di mana nilai koefisien C ini di sini memiliki padanannya ya. Oke, seperti itu. Maka kalau misalkan saya tuliskan dalam bentuk generalnya, maka ya fx itu bisa saya tuliskan sebagai berikut. N sama dengan min tak hingga, di sini sampai tak hingga ya. Cn ya, di mana Cn adalah koefisien Fourier dalam bentuk kompleks ya, dikalikan dengan E pangkat I n x. Oke. Nah, oleh karenanya kalau untuk fungsi di atas sebetulnya cukup mudah ya. Jadi kalau dalam konteks fungsi di atas ya, fungsi sebelumnya atau fungsi yang ditanyakan pada contoh ini yaitu fungsi ini ya, fungsi fx ini, maka nilai Cn-nya di sini cukup mudah ya. Nilai Cn-nya adalah kita sudah selesaikan di persamaan di contoh soal sebelumnya, yaitu minus min 1n K per I pangkat N ya. N jika N tidak sama dengan 0, dan nilai Cn akan sama dengan 0 kalau misalkan N-nya sama dengan 0. Oke. Nah, namun pertanyaannya sekarang, kenapa kita harus atau perlu ya, perlu menuliskan bentuk deret Fourier gitu ya, dalam bentuk kompleksnya ya. Secara umum ada dua alasan. Yang pertama, banyak fungsi-fungsi ya, banyak fungsi-fungsi di persoalan-persoalan fisika dan kerekayasaan atau engineering seperti itu yang mengambil bentuk atau bentuknya adalah complex function. Oke. Seperti misalkan pada rangkaian listrik dan elektronika atau gelombang elektromagnetik, atau misalkan dalam nanti bentuk gelombang pada persamaan Schrödinger mekanika kuantum seperti itu, solusinya kebanyakan akan mengacu kepada solusi dari fungsi-fungsi kompleks ya. Nah, yang kedua, solusi yang mungkin lebih praktisnya, yang bekerja dalam bentuk fungsi kompleksnya atau bentuk kompleks dari deret Fourier-nya itu sebetulnya lebih mempermudah persoalan kita, karena ingat bahwa pada formulasi bentuk sinus dan kosinusnya kita harus mencari 3 buah variabel, A0, AN, dan BN. Walaupun ini nantinya bisa disederhanakan bergantung kepada jenis fungsi yang kita hadapi ya, apakah dia fungsi genap seperti itu atau fungsi ganjil. Nah, namun di sini seperti yang di contoh sebelumnya yang baru saja kita bahas, kita lihat bahwa pada bentuk fungsi kompleksnya atau bentuk kompleks dari deret Fourier-nya kita hanya berurusan dengan satu buah koefisien yaitu Cn. Oleh karenanya kita tidak direpotkan untuk mencari bentuk A0, AN ataupun BN. Jadi kita hanya perlu mencari bentuk umum ya dari satu koefisien yaitu Cn. Oleh karenanya menjadi lebih mudah ya, relatif lebih mudah untuk
kerjakan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menghitung ya? Bagaimana kita menghitung CN ya, atau mencari bentuk umum dari CN seperti itu. Nah, triknya sama, kita menggunakan sifat ortogonal ya, sifat orthogonality atau ortogonalitas ya, recall orthogonality seperti itu. Ingat bahwa kita memiliki persamaan berikut, minus P sampai P cos nx cos nx ya, misalkan di sini saya ambil bentuk cosinusnya, maka saya punya di sini P, saya punya di sini 0. Nah, nilainya akan menjadi P kalau N sama dengan M, dan selain itu maka hasilnya sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian sama juga ya, dari sini saya tuliskan di halaman selanjutnya. Kita punya bentuk seperti ini. Ingat, fx ya sama dengan penjumlahan ya, penjumlahan dari n sama dengan 1 sampai hingga an ya, an cos nx. Oke. Cos nx. Nah, sekarang mungkin saya tuliskan sini, saya butuh space sedikit. Oke, di sini. Nah, ingat bahwa tekniknya sama. Sekarang kedua sisi ya, kedua sisi akan saya kalikan atau saya integralkan ya terhadap ini, jadi integral fx saya kalikan dengan cos mx, kemudian saya integralkan terhadap dx dari minus P sampai P. Ini juga sama, saya integralkan terhadap dx ya. Kemudian integrannya saya kalikan agar sama dengan yang persamaan di sebelah kiri ya. Saya kalikan dengan cos mx. Oke. Nah, ini sudah kita selesaikan ya, sudah kita kerjakan di video sebelumnya. Maka kita dapatkan hasilnya integral dari minus P sampai P fx cos mx dx sama dengan A M dikali dengan P. Oke. Nah, setelah kita ya mengingat sedikit ya bentuk ortogonalitas di atas itu, sekarang pertanyaannya adalah, apakah sekarang bentuk dari INX juga ortogonal seperti itu? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita coba kita kerjakan ya. Misalkan sekarang saya punya minus P, integral dari minus P sampai P itu I N X, saya kalikan dengan konjugatnya E pangkat I minus E pangkat minus INX seperti itu dx, maka hasilnya sama dengan saya sudah bentuk ini ya, saya sederhanakan E pangkat I N dikurangi M X dx. Oke. Nah, ingat di sini kita juga sekarang memiliki dua hasil kemungkinan ya, dua kemungkinan hasil. Oke. Nah, dia akan bernilai 0. Silahkan Anda kerjakan sedikit ini ya. Silahkan diselesaikan sedikit. Maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan bernilai 0 kalau misalkan N tidak sama dengan M. Dan nilainya 2P kalau misalkan hasilnya N sama dengan M. Oke. Atau saya bisa tuliskan lagi dalam bentuk sederhananya 2P delta Kronecker N M. Nah, maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa E pangkat INX atau bentuk kompleks ini
bersifat ortogonal. Oke. Nah, sekarang mari kita gunakan sifat ortogonalitas tadi ya, ortogonalitas dari E pangkat INX atau bentuk Euler ya, bentuk Euler dari Cn ya, koefisien Cn, untuk menemukan bentuk umum ya, bentuk umum dari Cn ya. Oke, maka di sini maaf, saya tuliskan dulu ya. Oke, so persamaan awalnya itu seperti ini. Saya punya bentuk seperti ini. N sama dengan minus tak hingga sampai tak hingga Cn kali dengan E I N X. Oke. Nah, sama seperti ketika kita mencari nilai A0, AN dan BN di sini ya, triknya sama. Di sini saya kalikan dengan konjugat ya, konjugat dari ini. E pangkat INX, di sini E pangkat IMX. Oke. Kemudian saya integrasikan sekarang, yaitu P seperti itu. Di sini juga sama, saya integrasikan P ya, dikalikan dengan E pangkat IMX seperti itu dx. Oke. Nah, nilai ini koefisien ini kemudian kita bisa tarik keluar ya, n sama dengan minus tak hingga sampai tak hingga Cn integral minus P E pangkat I N dikurangi M X dx. Oke. Sekarang kita punya hubungan ini. Oke. Nah, tadi kita tahu bahwa nilai ini ya bisa kita sederhanakan ya menjadi seperti ini. Nah, kita hanya butuh nilai, ingat N sama dengan M ya, seperti itu. Kalau misalkan kita ingat lagi, kalau N tidak sama dengan M, maka hasil ini semua akan menjadi 0. Oke? Maka sini saya bisa tuliskan ulang menjadi seperti ini. Kita hanya butuh satu nilainya saja ya, satu nilainya saja. Hanya satu integral yang kita butuhkan. Maka di sini saya bisa tuliskan hanya Cn-nya saja. Oke? Jadi 2P seperti itu dikalikan dengan bentuk, ingat ini delta N M. Oke? Seperti itu. Maaf, di sini langsung saja ya, langsung. Jadi di sini saya tidak perlu delta NM-nya, jadi saya tuliskan langsung seperti ini saja ya. Saya langsungkan saja. Maka di sini saya turunkan di sini minus P fx E pangkat I mx dx. Oke, maka kita susun ulang nilai Cn. Kita dapatkan seperti ini. Minus P fx E pangkat I M. M ini bisa langsung kita ganti dengan N ya, karena ya M ini hanya variabel dummy saja ya. Jadi ini saya tuliskan langsung dalam bentuk E pangkat I N X. Oke. E pangkat minus I N X dx. Oke. Nah, ini adalah bentuk umum dari koefisien deret Fourier ya, atau Cn dalam bentuk kompleksnya. Ya, cukup mudah. Hanya satu saja yang perlu kita selesaikan, Cn ini, untuk menemukan ya, atau menyelesaikan atau mengubah gitu ya suatu fungsi fx ke dalam bentuk deret Fourier, ke dalam bentuk deret Fourier-nya dalam secara khusus ya dalam bentuk kompleksnya ya, dalam bentuk kompleksnya. Oke, nah contoh penerapannya seperti apa? Sekali lagi kita ambil saja misalkan contoh kasus yang sudah kita miliki sebelumnya ya. Jadi kita punya fungsi fx sama dengan x. Ingat fungsinya seperti ini. Kita punya minus p di sini
saya punya P di sini, kemudian ini terus ke sana, ini terus ke sana. Oke. Ini X. Oke. Ini F X. Oke. Nah, oke, sini ingat bahwa CN-nya tadi kita mulai dari mencari nilai koefisiennya dulu ya. Jadi 1/2pi ya. Integral minus P sampai P. Oke, X E pangkat minus I N X dx. Oke. Nah, silahkan selesaikan bentuk integral ini ya. Bentuk integral ini dengan menggunakan integral parsial ya. Untuk integral parsialnya Anda bisa mengambil ingat bahwa bentuk integral parsial mungkin sini bisa saya tuliskan integral u dv ya sama dengan u dv u v min integral v du. Nah, Anda bisa mengambil di sini u-nya sama dengan x ya. U sama dengan x, maka du-nya sama dengan dx. Kemudian dv-nya sama dengan e pangkat minus nx dx. Oleh karenanya x-nya nanti v-nya ya, v-nya akan sama dengan minus 1 per i pangkat n e pangkat minus n x. Oke. Nah, silahkan gunakan bentuk ini, masukkan ke dalam bentuk integrasi parsial berikut, maka akan kita dapatkan nilai CN-nya ya. Oke, saya tulis ulang sedikit. Nilai CN-nya sama dengan adalah sekali lagi ada dua skenario ya. Jadi hasilnya seperti ini, minus 1 I pangkat N ya, E pangkat I N P ya, jika N tidak sama dengan 0 dan hasilnya adalah 0 ya, koefisien CN sama dengan 0 jika N-nya atau indeksnya adalah sama dengan 0 seperti itu. Oke. Mungkin kalau sedikit saya lebih sederhanakan lagi ya, saya tuliskan seperti ini saja. CN-nya sama dengan min 1 N seperti itu per I N ya. N tidak sama dengan 0 dan 0 kalau N sama dengan 0. Oke. Maka dari sini untuk umumnya atau ekspansi dari Fourier-nya bisa kita tuliskan seperti ini. Fx sama dengan integral dari penjumlahan dari n sama dengan minus tak hingga sampai tak hingga, di mana n tidak sama dengan 0, itu min 1 ya, min dikali min 1 pangkat n, oke, per i ya pangkat n dikalikan dengan e i n x. Oke, ini adalah ekspansi dari fx ya, ekspansi dari Fourier dari fx dengan atau dalam bentuk kompleks ya, dalam bentuk kompleks dari deret Fourier. Ya, lebih singkat ya, lebih mudah caranya dibandingkan mungkin kalau misalkan kita mencari dengan bentuk yang lebih panjangnya ya, kita harus mencari nilai A0, AN dan BN. Oke. Sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.